Marilah berdoa dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mencipta kami serupa denganmu. Pada kesempatan ini, kami hendak mendalami firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati dan budi, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Syukur dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Yesus Putramu yang hidup bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, judul renungan yang akan saya bawakan pada hari ini adalah move on. Move on itu serapan dari bahasa Inggris yang berarti pindah. Tapi banyak orang yang mengasumsikan kata move on ini dengan arti berbeda-beda. Seperti pindah ke lain hati, pindah ke lingkungan lain, bahkan melupakan kenangan buruk daripada masa lalunya. Tergantung siapa yang menggunakan kata ini. Move on ini lebih bersifat umum, tidak selalu tentang masalah percintaan, tetapi tergantung cara orang yang mengartikannya masing-masing. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini mau menampilkan kepada kita tentang sosok Simon Petrus yang awalnya hanya sebagai penjala ikan, dipilih
dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi penjala manusia. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa, kata Petrus. Jangan takut, suatu jawaban yang menenangkan dari Yesus yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Respon dari Petrus sungguh suatu pernyataan iman yang luar biasa. Bagaimana ia mengakui Yesus bukan hanya sebagai seorang guru, tetapi Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan. Oleh karenanya, ia merasa tidak pantas untuk bersama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hidup sehari-hari kita cenderung merasa bersalah atas segala yang telah kita perbuat. Ya, setiap orang pernah mengalami titik terendah dalam hidup. Sadar atau tidak, di titik terendah tersebutlah kuasa Allah bekerja. Pengalaman batin berjumpa dengan Tuhan dapat betul-betul menggerakkan orang untuk membuka lembaran baru dalam kehidupan. Marilah kita meneladani iman yang dimiliki Petrus, bahwasanya kita mampu meninggalkan segalanya, kita mampu bangkit dari keterpurukan dan mulai mengikuti Yesus. Kita percaya akan kuasa Allah dalam hidup kita senantiasa. Oleh karena itu, kita harus mampu dan kita harus berani move on ke lembaran baru, bahwasanya kita mampu ikhlas atau menerima kenyataan. Kita mampu membuka diri dengan situasi atau status yang baru, dan tentu saja kita mampu menikmati setiap kehidupan, karena hidup hanya sekali. Jadi manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin. Semoga. Marilah berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang telah kami dengar dan renungkan dapat kami resapi dalam tingkah laku hidup kami di setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.